Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mereka yang kuat di dalam Tuhan, yang hidupnya berdasarkan ada tertulis atau Injil atau firman Kristus, pastilah beriman. Tapi banyak orang beragama Kristen berpikir mereka beriman, tapi ternyata mereka hanya yakin saja. Ada perbedaan antara iman dengan keyakinan. Mereka yang beriman, mereka percaya bahwa keinginan Tuhan pasti terjadi. Mereka yang yakin, mereka percaya bahwa keinginan mereka pasti terjadi. Itu sebabnya waktu Injil tentang Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mereka yang beriman, mereka akan fokus kepada keinginan Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi mereka yang hanya yakin saja, mereka akan fokus kepada semua yang akan ditambahkan kepadamu, tanpa pernah mengerjakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ini penting saudara untuk melakukan keinginan Tuhan. Karena di dalam keinginan Tuhan, di dalam perkataan Yesus itulah dasar dari iman, yang membentuk iman. Sedangkan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sebelum kita berharap, harus ada iman. Seperti peristiwa sewaktu murid-muridnya menyeberang danau. Sebelum mereka menyeberang, Yesus berkata, marilah kita pergi ke seberang. Mereka para nelayan ini mencoba menyeberang dengan keahlian mereka. Dan tiba-tiba ada angin badai, ada angin sakal, badai yang begitu besar menerpa mereka. Mereka begitu takut dan membangunkan Yesus. Dan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut adalah hasil dari tidak percaya. Kenapa Yesus berkata, kenapa kamu tidak percaya? Karena Yesus sudah berkata, marilah kita ke seberang. Kalau Yesus sudah berkata, marilah ke seberang, pasti sampai ke seberang. Walaupun ada badai, ada angin sakal. Ini saudara pentingnya, waktu kita mendengar perkataan Yesus, itu menjadi dasar bahwa keinginan Tuhan itu pasti terjadi, apapun kondisinya. Dan apa yang kita harapkan dari iman kita? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi dasar dari kita berharap, dasar dari iman itu adalah untuk mengalahkan dunia. Iman bukan untuk mendapatkan dunia. Kita mengerti bahwa apa yang dunia tawarkan adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iman membuat kita mengalahkan semua keinginan itu. Tapi banyak orang yang beragama Kristen berpikir iman itu kalau saya mendapatkan dunia, saya mendapatkan rumah yang bagus, saya mendapatkan hidup yang enak, saya mendapatkan kesuksesan sehingga dihormati orang. Itu bukan iman, saudara. Iman justru mengalahkan dunia. Sehingga orang yang beriman tidak lagi tertarik akan keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia. Karena orang yang beriman itu tidak serupa dunia, tapi serupa Kristus.